Partai Gerindra akhirnya resmi mengusung Sudirman Said sebagai calon gubernur Jawa Tengah yang akan mengikuti pilkada tahun depan. Sudirman yang sempat menjabat sebagai Menteri ESDM ini ditunjuk langsung oleh Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Penunjukan secara resmi Sudirman Said sebagai calon gubernur Jawa Tengah yang diusung oleh Partai Gerindra digelar di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Sudirman Said terpilih setelah berhasil meyakinkan Partai Gerindra ketika sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono, digadang-gadang akan menjadi calon terkuat yang diusung Gerindra sebagai Cagup Jateng. Dalam keterangannya, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa Sudirman Said memiliki berbagai syarat menjadi gubernur Jawa Tengah, faktor integral serta pengalaman. Dan ini kita laksanakan dengan proses yang capek. Mereka sangat capek. Mereka sudah keliling semua kabupaten, ya kan? Saya kira Pak Sudirman juga nggak berhenti-berhenti, Pak Ferry nggak berhenti-berhenti, jadi saya banggalah akhirnya, dan saya yakin mereka akan berbuat banyak untuk negara di saat-saat yang akan datang. Sementara itu, calon gubernur Jawa Tengah Sudirman Said mengatakan, setelah resmi diusung oleh Gerindra, dirinya akan segera mencari sosok calon wakil gubernur untuk mendampinginya. Untuk mencari sosok pendampingnya, Sudirman akan melihat terlebih dahulu partai-partai yang akan berkoalisi dengan Gerindra di Pilgub Jateng untuk selanjutnya calon wakil gubernur tersebut akan dipilih dari partai koalisi. Kita akan bicara semua dengan, karena kan koalisinya belum resmi terbentuk, jadi kita masih mendengar juga koalisi-koalisi, dan ini opsi yang juga bisa saja terbuka meskipun kami kebetulan dicalonkan oleh partai yang sama, jadi kita masih beri ruang pada partai lain kan, jadi nanti kita lihat. Tapi tadi saya kira chemistry penting, tapi juga integritas, kapabilitas, dan juga elektabilitas. Karena saya kebetulan sudah lama tidak di Jawa Tengah, maka diperlukan basis yang kuat untuk wakilnya nanti. Partai Gerindra selanjutnya akan tetap bekerja keras untuk memenangkan Sudirman Said, meski kandidat yang diusungnya itu memiliki rekam jejak yang baik. Sementara itu, syarat KPU dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota menyatakan partai yang mengusung calon gubernur di pilkada harus memenuhi syarat 20 kursi di DPRD atau 25% suara sah dalam pemilu terakhir. Untuk memenuhi syarat itu, Gerindra dengan jumlah 11 kursi di DPRD masih terus membangun komunikasi politik dengan partai yang dekat dengan Gerindra, seperti PKS yang memiliki 10 kursi dan PAN yang memiliki 8 kursi di DPRD. Pemirsa, bagaimana sulitnya mendapatkan rekomendasi dari partai politik untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jawa Tengah? Malam hari ini jelang Pilkada hadir ke hadapan Anda bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio Jak TV. Selamat malam Pak Nasih, pengamat politik UI sekaligus warga Jawa Tengah. Ya, selamat malam Mbak Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Pak Ferry Juliantono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Terima kasih Pak Ferry sudah hadir. Selamat malam Mbak Ayu. Selamat malam. Baik, saya ke Pak Ferry dulu. Ini bagaimana dinamika di Gerindra sampai akhirnya menjatuhkan rekomendasi ke Pak Sudirman Said? Saya rasa prosesnya sudah cukup baik. Pertama karena kita sudah diberi amanat dalam musyawarah daerah Partai Gerindra Provinsi Jawa Tengah. Kami berdua, saya dan Pak Sudirman Said, diamanatkan untuk melakukan sosialisasi. Dan dalam sosialisasi tersebut saya sebagai bakal calon gubernur bersama Pak Sudirman Said melakukan kunjungan ketemu struktural partai sampai ke tingkat provinsi, kabupaten, kota, sampai ke kecamatan-kecamatan, bahkan ranting. Kemudian kita ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, bahkan saya pernah singgah ke tempatnya Pak Nasih dan ketemu dengan relawan-relawan. Jadi setelah itu kami di Semarang dikumpulkan kembali oleh Pak Prabowo Subianto dalam acara konsolidasi Partai Gerindra Provinsi Jawa Tengah. Saya dan Pak Sudirman Said diberikan waktu untuk pemaparan visi misi, kemudian dilakukan semacam jajak pendapat secara internal dan kemudian dilakukan penilaian, tapi kemudian akhirnya memang harus diputuskan salah satu di antara kami, dan memang menurut saya juga Pak Prabowo Subianto tentu memiliki pertimbangan-pertimbangan yang menyeluruh, sehingga saya kemudian pada kesempatan bertemu dengan Pak Prabowo Subianto, waktu dipanggil beliau, saya sampaikan bahwa saya tentu memahami
situasinya Pak Prabowo Subianto, tapi saya kemudian menyampaikan kepada beliau bahwa ini adalah proses yang keputusan yang insya Allah terbaik, dan oleh karena itu sebagai kader saya patuh dan harus loyal terhadap keputusan itu. Dan saya sampaikan juga kepada Pak Prabowo bahwa saya beserta teman-teman relawan pendukung saya semuanya, apa yang saya punya saya insya Allah akan saya dukung sepenuhnya Pak Sudirman Said, karena beliau selain sebagai calon gubernur yang sudah ditetapkan partai, beliau juga sahabat saya gitu. Jadi prosesnya sebenarnya apa yang terjadi di Jawa Tengah relatif lebih demokratis melalui proses mekanisme yang hampir mencakup seluruh aspek gitu. Memang pada akhirnya memang harus diputuskan satu di antara berapa. Nah, berbeda dengan di provinsi atau daerah-daerah lain yang bisa jadi belum tentu melalui proses yang sedemikian baik panjang seperti yang ya dilakukan di Jawa Tengah. Nah, kebetulan karena ini saya wakil ketua umum, fungsionaris partai, yang satu Pak Sudirman dengan latar belakang dan banyak aspek lain, ya tentu Pak Prabowo akhirnya harus memutuskan ini gitu. Apa yang Anda lihat Pak Nasi? Ini satu kader partai, satunya lagi sosok profesional di luar partai. Walaupun ada proses panjang yang sama-sama dijalankan, lalu rekomendasi turun ke sosok profesional yang bukan kader partai. Yang pertama, saya tidak setuju dengan istilah profesional dan politisi itu. Pak Ferry ini kan politisi, tapi juga profesional. Oke. Jadi ini Pak Sudirman Said ini politisi gitu. Ya, dia politisi, cuma kebetulan tidak berpartai sebelumnya. Nah, sekarang sudah bergabung dengan partai dengan menjadi calon itu. Tetapi tadi itu jawaban kenapa memilih orang dari luar itu. Yang pertama, karena Gerindra ini hanya memiliki 11 kursi, padahal untuk bisa mencalonkan sendiri kan harus ada 20 kursi kan. Nah, karena itu Gerindra untuk memenangkan kontestasi ini harus memiliki dukungan dari partai-partai politik yang lain. Semakin banyak semakin bagus. Nah, sementara yang dihadapi adalah calon dari PDI Perjuangan yang di Jawa Tengah ini merupakan partai politik yang bisa dikatakan tidak hanya cukup kuat tetapi sangat kuat, karena kursinya kan ada 27 itu. Jadi bisa maju sendiri maju sendiri sudah bisa. Bahkan dalam periode politik yang lalu dia maju sendiri, dan tidak hanya gubernurnya yang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tetapi gubernur dan wakil gubernurnya sama-sama dari PDI Perjuangan dan menang. Nah, karena itu kalkulasinya harus bagus, harus kuat ya. Di samping Gerindra memiliki calon yang kuat, juga harus didukung oleh partai-partai politik yang lain. Misalnya ini yang sekarang masih berkoalisi di level pusat, itu kan PKS misalnya. Walaupun kita juga nggak tahu nanti PKS ini mau kemana gitu. Tetapi untuk sementara ini kan Gerindra dengan PKS kan cukup dekat. Nah, kalau kita hitung Gerindra dengan PKS ini berarti baru 21 ya. Nah, 10 ya. PKS 10, berarti baru 21. Hitung-hitungan tadi itu kursinya masih kalah jauh ya. Nah, karena PDI dan Nasdem sudah jadi satu di sana gitu. Sudah jadi satu fraksi sendiri, dan kemungkinan untuk menjadi satu juga sangat kuat melihat peta politik nasionalnya. Nah, itu satu ya. Sehingga harus ada bagi-bagi juga dengan partai politik yang lain, dan tentu saja saya yakin ini sudah dilakukan. Misalnya komunikasi politik antara Gerindra dengan PKS misalnya, itu pasti sudah dilakukan. Nah, akseptabilitasnya bagi Gerindra pasti Pak Ferry ini nilainya sangat tinggi, tetapi bagi partai lain mungkin tidak gitu, karena justru komitmen yang tinggi Pak Ferry di Gerindra itu berbahaya bagi partai lain gitu. Nah, tapi kalau orang dari luar kan sama-sama 50-50, ini bukan milik siapa-siapa gitu kan, milik berdua gitu kan. Nah, justru titik lemahnya di situ ketika partai politik ini tidak memiliki kekuatan sendiri. Nah, kalau sendiri sih tadi itu bebas-bebasan aja, apalagi Pak Ferry misalnya adalah wakil ketua umum yang memiliki kekuasaan yang cukup besar ya, di bawah Prabowo sedikit lah gitu kira-kira. Nah, tetapi karena harus berbagi dengan partai-partai politik yang lain, dan saya kira tidak cukup hanya dengan PKS saja, tapi tentunya harus juga didukung oleh partai-partai politik yang lain. Misalnya masih ada kan partai-partai yang lain, ada P3, ada PAN,
yang cukup memungkinkan ke sana ya. Baik. Terutama ini misalnya PAN ada kemungkinan ke situ, kemudian tapi juga ada kemungkinan ke sebelah misalnya. Baik. Tapi kemungkinan ke sini kayaknya lebih besar. Gitu. Oke, kita lanjutkan usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Jelang Pilkada kembali saat lagi.